Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah yang sangat berkah. 29 hari kita menjalankan ibadah yang luar biasa. Hari itu hari yang sangat indah. Bulan Ramadan mempersatukan setiap keluarga. Bulan Ramadan mendidik masyarakat berbondong-bondong datang ke masjid dan mushola. Bulan Ramadan mengajarkan setiap keluarga antara anak dengan ayah, istri dengan suami semakin akrab dan dekat melalui sahur dan berbuka puasa. Barangkali tidak pernahnya suami dan istri makan duduk bersama setelah melewati rumah tangga 20, 30 tahun atau 40 tahun. Barangkali sudah tidak pernah lagi seorang orang tua duduk bersama anaknya makan bersama. Barangkali sudah tidak pernah lagi anak yang sudah besar dibangunkan oleh orang tuanya. Ramadan, bulan Ramadan menyatakan yang demikian, tapi dia telah pergi. Bulan Ramadan itu telah jauh dari kita. Bulan Ramadan itu telah habis untuk kita. Lalu kita berharap di tahun-tahun depan kita mendapatkan bulan Ramadan itu. Kadang di antara saudara-saudara kita ada yang telah mendahului kita. Mungkin di antara jiran tetangga kita tidak sampai habis menjalani bulan suci Ramadan ini. Di bulan Ramadan yang akan datang, hari ini kita masih berkumpul. Mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang dipanjangkan Allah umur kita, sehingga kita dan keluarga terulang kembali melaksanakan ibadah yang sangat besar. Karena itulah saya mengajak seluruh jamaah untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Salawat dan salam kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut dan layaklah kita mengharapkan syafaat pertolongan dari beliau kelak di padang mahsyar. Sebab karena setiap hari, di setiap keadaan dan kesempatan kita selalu bersolawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mengajak seluruh jemaah agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini selalu mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita diberikan Allah nikmat yang sangat banyak sekali. Pada mula-mula kita tidak memiliki apa-apa. Pada awalnya kita tidak memiliki segala-galanya. Lalu Allah berikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita tidak pernah benar-benar mendapatkan masalah. Seorang suami di rumah tangga dibantu Allah jalan baginya, sehingga suami dapat memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Seorang istri mendapatkan problem dalam rumah tangganya, kurun waktu sebulan atau seminggu masalah itu hilang dari rumah. Seseorang yang bekerja di tempat kerja mendapatkan masalah, umpamanya, jika kita merenung sejenak, apakah pernah kita berpikir dengan pelan, apakah pernah kita tidak pernah ditolong Allah dalam setiap masalah yang kita lalui? Pernahkah Allah membiarkan kita dalam segala masalah yang kita hadapi? Terjadi masalah di masjid, pasti ada solusinya Allah berikan. Terjadi masalah dalam pemerintahan RT dan RW, ada solusi Allah berikan. Ada masalah dalam mengurusi anak, paling rentan sebulan Allah biarkan kita berkecimpung dalam masalah. Di saat engkau tidak punya uang, di saat engkau tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, bukankah seminggu kemudian Allah berikan jalan? Bukankah di saat engkau mengkhawatirkan tempat tidur, di saat engkau mengkhawatirkan tempat tinggal, selalu ada solusi yang Allah berikan. Datang seorang pemuda berkeluh kesah tentang pekerjaan dan jodoh, bukankah tidak lama dari Allah berikan pertolongan? Tapi seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segitu banyak pertolongan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, tapi manusia menganggap Allah tidak pernah memberikan itu. Bahkan kita memberikan sikap seolah menentang kepada Allah. Coba dengarkan satu contoh. Jikalau seorang suami mengalami susah di dalam rumah tangga karena pembiayaan sekolah anak, ketidaksanggupannya membayar sekolah anak, lalu tiba-tiba datang seorang yang kaya berkata, saya tanggung semua kebutuhan sekolah anak. Apa yang terjadi? Si suami yang dibantu tanggung sekolah anaknya sampai mati berhutang budi, berterima kasih, sopan dan hormat kepada orang yang membantu anaknya. Padahal si orang kaya hanya membantu sekali dan sedikit, tapi terima kasih kita sampai mati. Allah memberikan banyak kepada kita. Pernahkah kita berterima kasih kepada Allah? Jikalau ada orang yang pernah menolong rumah tangga kita karena keterpurukan ekonomi, yang menolong minta bantu tenaga kita, bercepat-cepat kita menolongnya. Kenapa? Karena dia pernah membantu kita dalam keterpurukan. Orang yang menolong tadi membutuhkan tenaga kita, dengan cepat kita datang. Allah membantu kita dari bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kenapa begitu berat di saat Allah memanggil kita? Kenapa begitu berat di saat Allah mengundang kita? Hambaku, datanglah walau sebentar. Hambaku, mendekatlah walau sejengkal. Hambaku, kemarilah walau sekejap. Aku Tuhanmu yang menciptakanmu, kata Allah. Aku yang memberi rezeki terhadap dirimu, anak dan istrimu. Akulah yang menjagamu di saat perjalanan agar tidak terjatuh. Akulah yang melindungimu di saat kau tertidur dari binatang buas.
kenapa kau tidak pernah datang? Bahkan engkau tidak mau menceritakan aku kepada anakmu. Bahkan engkau tidak pernah mau mengajak anak dan istrimu untuk mengenalku. 5 kali aku memanggilmu sehari, kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jikalau hari ini adalah benar-benar hari kemenangan, jikalau hari ini benar-benar adalah hari yang suci, maka hari kemenangan itu hanya bagi mereka yang menyadari kesalahannya kepada Allah. Jikalau hari yang fitri ini adalah hari yang suci, maka hari yang suci itu bagi mereka yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia benar-benar hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia benar-benar banyak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, selama ini dia membesarkan manusia tapi mengecilkan Allah, bahkan meniadakan Allah. Kenapa dia berterima kasih kepada manusia tapi lupa kepada Allah? Kenapa dia mengagungkan manusia lalu dia meniadakan Allah? Kenapa dia bisa menangis terhadap bantuan orang lain tapi dia tidak pernah menangis di hadapan Allah? Bukankah nanti kita semua akan kembali kepada Allah? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akan kami tanya semua nikmat yang kami berikan kepadamu, kata Allah. Semua nikmat kami tanya. Umur yang kamu pakai 60, 70 tahun itu, jangankan tiap tahun, tiap harinya kami tanyai. Jangankan tiap harinya, tiap jamnya kami persoalkan. Jangankan tiap jamnya, tiap menit dan detiknya akan kami tanya. Kemana engkau gunakan waktu yang kami berikan selama 60 tahun, 70 tahun? Dalam sehari 12 jam, siang kami berikan apa yang kau lakukan. Jika engkau tidur 8 jam sehari, bekerja 8 jam sehari, beribadah 8 jam sehari, bila umurmu 60 tahun, berarti engkau tidur 20 tahun, bekerja 20 tahun, ibadah 20 tahun. Lalu bagaimana mungkin memungkinkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari mimbar yang mulia ini akan kami sampaikan satu hadis kisah Nabi Muhammad SAW yang perlu kita terapkan, yang perlu kita praktekkan selepas keluar daripada masjid yang mulia ini. Satu kali baginda Nabi naik khatib menyampaikan khutbah kepada jemaah. Lalu ketika itu Nabi Muhammad mengaminkan 3 amin, mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ternyata amin yang diucapkan Nabi itu adalah efek dari doa yang dilantunkan Jibril. Dalam satu doa, di saat Nabi Muhammad sedang berkhutbah persis seperti ini, lalu Jibril berdoa, diaminkan. Yang pertama, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau terima puasa orang yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Nabi bilang amin ya Allah. Nabi setuju terhadap doa Jibril. 29 hari dia menahan haus, 29 hari dia menahan amarah, 29 hari dia beribadah kepada Allah. Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasa orang yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. Ini sejarah hadis Nabi. Makanya timbul semangat yang digaungkan para ulama, terjadilah gerakan-gerakan mudik. Mudik bukan adat.
Mudik adalah ajaran supaya dia yang jauh kembali bertemu dengan orang tuanya, agar dia memintakan maaf kepada orang tuanya. Dan jika orang tuanya sudah tiada, maka sempatlah baginya berziarah. Kami menghimbau kepada jemaah Masjid Al-Ikhlas, selepas pulang daripada sholat Idul Fitri ini, janganlah dulu berkeluyuran setiap keluarga. Berkumpullah di rumah, barang sebentar waktu. Kumpulkan anak dan istrimu. Ajarkan kepada anak, nak, minta maaf sama ayah. Nak, minta maaf sama ibumu. Karena hadis Nabi, puasamu yang 29 hari kemarin tidak diterima Allah kalau kamu belum minta maaf sama orang tua. Yang orang tuanya sudah tiada, berziarahlah ke makamnya. Orang tuanya sudah tiada, pergilah dahulu ke makam orang tua jikalau bisa dijangkau. Jikalau makamnya jauh dari tempat kita, banyakkanlah doa, bacakanlah Yasin setelah pulang daripada sholat Idul Fitri ini. Makanan yang kau tinggalkan tidak akan basi, tetanggamu tidak akan hilang dan pergi. Barang sebentar waktu, ingatlah orang tuamu. Saudara-saudara jemaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kata Nabi. Dua orang tua disampaikan Nabi, bukan satu. Sekali lagi kami sampaikan, berbakti kepada kedua orang tua, bukan kepada satu orang tua. Banyak kita lihat, apalagi di hari Lebaran ini, anak-anak yang merantau pulang ke rumah orang tuanya, dia menangis berpelukan, sedih merangkul ibunya. Betul, al-jannatu tahta aqdamihim, surga di bawah telapak kakimu. Engkau menangis ke ibumu, bagus. Tapi kenapa? Kenapa engkau biarkan ayahmu dulu di pojokan, seolah dia orang lain di rumahnya, seolah dia tamu di rumahnya. Semua anak asik bicara dengan ibunya. Orang tua, ayah terabaikan. Kalau kita berangkat ziarah, kita perhatikan banyak makam. Makam ibu diurusi, makam ayah diabaikan. Apakah ayah bukan orang tua kita? Apakah ayah karena tidak melahirkan kita lalu hormat kita berkurang? Kita bertanya kepada diri, kita merenung sejenak. Apakah itu saya? Mungkinkah itu saya? Barangkali dulu itu saya. Barangkali saya pernah melakukan itu. Saya mengabaikan, menganggap tidak ada masalah tentang ayah. Ayah adalah orang tua. Berkata Nabi Muhammad, bila surga di bawah telapak kakimu, maka surga butuh kunci. Kunci surga di bawah telapak tangan ayah. Kalau engkau abaikan ayahmu, maka engkau tidak akan pernah masuk ke dalam surga, karena surga itu terkunci bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, doa Jibril adalah, ya Allah, jangan engkau terima kuasa istri yang belum minta maaf pada suaminya, ya Allah. Begitu juga suami yang tidak mau minta maaf kepada istrinya. Jadi kami sampaikan sekali lagi, pulang daripada sholat Idul Fitri ini, tahanlah sebentar waktu di rumah, kumpulkanlah keluarga, anak dan istri. Anak ajarkan ilmu, nak minta maaf. Anak selesai minta maaf kepada kedua orang tua, istri maju minta maaf sama suami. Istri selesai meminta maaf, suami pula meminta maaf kepada istrinya. Demi mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, kalimat yang disampaikan Jibril, jangan terima kuasa orang
yang belum kata Jibril. Artinya kalau belum adalah harus disegerakan. Yang ketiga, doa daripada Jibril ini adalah, atau seperti yang terakhir, ya Allah, jangan terima puasa orang yang belum meminta maaf kepada jiran tetangganya. Inilah timbul adat kita di Palembang, Sanjo kata mereka. Tapi Sanjo itu dilakukan setelah anak dan istri, anak kepada orang tua, istri pada suami selesai dahulu. Sudah selesai, bertebaranlah, bersebaranlah, pergi ke kanan dan ke kiri. Yang muda ayo datangi yang tua. Yang tua kalau yang muda lupa ingetin, datangi. Buang itu, ini hari yang suci. Suci artinya adalah bersih dari segala dosa. Tidak boleh ada ego. Tidak boleh ada merasa lebih mulia. Saya anak yang paling tua, tidak mungkin dia yang kecil lupa kepadamu. Kenapa kita yang tua tidak memberikan ingat? Oleh karena itu, dari mimbar yang mulia ini, kami mengajak kepada seluruh jemaah Masjid Al-Ikhlas ini agar segera selepas daripada sholat Idul Fitri ini mempraktekkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang telah kami sampaikan tadi. 3 macam. Pertama, anak meminta maaf kepada orang tuanya. Yang kedua, istri meminta maaf kepada suami. Suami juga meminta maaf kepada istrinya. Yang terakhir adalah meminta maaf kepada jiran tetangga kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang 29 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.